Agus ada, kerupuk udang, Rahmat belum ada, Nana ada, tuyul mulet, Putri ada, belatung nangka. Yang datang dukun, datang paranormal, datang Mbak Cik Khodam saya apa? Dan dia membenarkan, maka dia telah kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tiada kata dan tiada ucapan selain pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga taslim semoga senantiasa disampaikan kepada uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita tetap istiqomah di atas sunnah beliau sampai nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di channel Sahih ID. Semoga bisa menambah khazanah keislaman dan juga bisa menambah ilmu guna meningkatkan kualitas iman dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah An-Naml ayat ke-65, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaibi illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah Muhammad, tidak ada siapapun di langit dan di bumi yang mengetahui sesuatu yang gaib selain Allah. Mereka juga tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beranggapan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang akan terjadi besok, maka ia telah berdusta besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan, katakan, tidak ada yang tahu tentang kegaiban langit dan juga bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwatal iman, tidak sedikit di media sosial bertebaran bahwasanya ada yang bisa mengecek khodam secara online, ada yang bisa melihat khodam di media sosial. Nah, ini juga bertentangan dengan ajaran atau di dalam syariat Islam, sebab sesuatu atau perkara yang gaib itu hanyalah Allah yang tahu, kecuali memang sudah diwahyukan atau sudah ada dalilnya tentang itu. Maka tidak satu pun yang mengetahui akan terjadinya sesuatu yang akan datang besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Ikhwah fillah, kali ini sedang ramai di media sosial, TikTok, Instagram maupun di YouTube, tentang perkara yang gaib bisa dilihat secara online. Tentu ini adalah pemahaman atau perbuatan yang menyimpang, yang tidak ada dasar, tidak ada dalil di dalam agama kita, yaitu cek khodam di media sosial. Kita lihat ya ikhwah fillah, di TikTok sedang ramai sekali. Walaupun ini niatnya hanyalah hiburan, niatnya adalah membuat konten, niatnya adalah untuk mengundang penonton, tetapi ketika ada seseorang yang meyakini dengan ramalan ataupun mengecek khodam secara online, maka itu akan terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama. Ada juga sebagian anak-anak muda yang menghabiskan waktunya
live TikTok, live Instagram, dengan memberikan gift ataupun memberikan hadiah kepada yang sedang live untuk mengecek khodam yang ada ataupun yang menempel pada seseorang. Nah, ikhwafillah, di dalam video ini juga akan saya tampilkan nanti bagaimanakah ketika seseorang itu memiliki khodam, bagaimanakah di dalam pandangan agama, apakah perkara yang gaib itu adalah perkara yang dibolehkan di dalam agama kita. Perkara yang gaib itu yang harus kita imani, yang harus kita percaya bahwa hal gaib itu memang ada. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam wilayah gaib, mengetahui yang ada di alam gaib, entah itu ramalan, entah itu cek khodam, itu sudah melenceng, ikhwah fillah. Baik, saya akan saksikan dan kita akan tampilkan juga bagaimanakah pendapat ini, bagaimanakah pendapat cek khodam ataukah seseorang memiliki khodam di dalam Islam. Yang datang dukun, datang para ramal, datang gambak cek khodam, khodam saya apa? Dan dia membenarkan, maka dia telah kufur. Ketahui hadirin, yang sengaja melihat, nonton, itu sama saja seperti mendatangi. Dan sabda Rasulullah, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in. Siapa yang datang dukun, paranormal, atau mbak-mbak cek khodam, dan dia nanya, fasa'alahu an syai'in, khodam saya apa? Lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah. Gak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Ini cuman hadir doang. Apalagi fasaddaqahu. Nah, kalau ada hadis, man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul. Yang datang dukun, datang para ramal, datang gambak cek khodam, dan dia membenarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Baik, kita akan ambil kesimpulan. Ya, kita akan mengenal apa itu khodam, ya, bagaimana kita sebagai umat yang beragama, umat yang percaya dengan hal yang gaib, umat yang yakin adanya hal yang gaib, tapi bagaimanakah kita menyikapi hal demikian. Sebab banyak sekali ya di media sosial dengan adanya konten-konten cek khodam dan lain sebagainya, ya. Jadi istilah khodam ini berasal dari kata khodim, ya, dalam bahasa Arabnya khadim, yang artinya adalah pembantu. Jin khodam berarti jin pembantu. Jadi orang Jawa bilang, ya, prewangan disebut khodam. Sebab jin ini memiliki interaksi dengan rekan dekatnya di kalangan manusia, dan ia siap untuk membantunya. Membantu siapa? Membantu rekannya, yaitu manusia. Sehingga terkadang dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh umumnya manusia. Sebab ada jin, ya, ada jin yang menghasut ataupun yang merayu supaya, ya, seakan-akan ini dilakukan oleh seseorang sebuah kelebihan, padahal itu adalah perbuatan atau tipu daya jin, ikhwafillah. Tentu saja dengan bantuan jin, ya. Jadi ketika ada seseorang yang meramal ini, meramal itu, kemudian ada bisa mengetahui hal-hal yang gaib, itu adalah bisikan atau tipu daya jin, ikhwafillah. Sebab tidak ada manusia yang menguasai jin, ya, selain Nabi Sulaiman. Sebab Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang dipilih oleh Allah. Atas izin Allah, Nabi Sulaiman ini bisa, ya, bisa menaklukkan, ya, atau bisa menguasai jin itu dengan izin Allah. Sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran di dalam surah Shad, yang artinya, ya Tuhanku, ini adalah doa Nabi Sulaiman, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Jadi ketika ada seseorang bisa menguasai jin, bisa memiliki khodam,
ya, ini amat sangat bertentangan dengan ayat yang tadi kita bacakan, dengan doa Nabi Sulaiman bahwasanya yang bisa menaklukkan jin di kalangan manusia yaitu Nabi Sulaiman atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu di antara kekuasaan Nabi Sulaiman yang tidak mungkin dimiliki orang lain adalah bisa mengendalikan dan menguasai jin, sehingga semua jin menjadi tunduk dan patuh kepada Nabi Sulaiman atas izin Allah. Sebab itu yang umum terjadi adalah penyimpangan, ikhwah fillah. Ketika ada seseorang bisa menguasai atau bisa meramal sesuatu yang akan datang, maka itu adalah tipu daya setan yang dibisikkan kepada rekannya, yaitu para dukun. Ingat, dukun, orang yang bisa meramal kejadian yang akan datang, itu disebut dukun, ikhwah fillah, ya. Jadi jangan percaya. Kalau kita percaya kepada dukun dengan apa yang diucapkannya tentang ramalan, maka sholat kita tidak diterima selama 40 hari. Dalam sebuah hadis dikatakan, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Jadi ikhwah fillah, jangan gadaikan sesuatu perbuatan yang nikmatnya hanyalah sesaat, seperti membuka konten-konten yang tidak ada manfaatnya, membuka aplikasi, mengecek khodam, itu bisa masuk ke dalam perbuatan syirik asghar. Kemudian di dalam hadis lain juga disampaikan dalam riwayat Imam Ahmad, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu ia membenarkannya, maka ia berarti telah kufur kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama anak-anak generasi milenial, jangan sampai antum semua hilang waktu yang seharusnya digunakan untuk beribadah kepada Allah, antum gadaikan dengan perbuatan yang tidak ada nilai, yang tidak dibenarkan di dalam syariat Islam, yaitu percaya dengan ramalan, percaya dengan cek khodam dan lain sebagainya. Sebab itu akan menghancurkan atau akan merusak akidah kita, akan merusak keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, ikhwah fillah. Semoga bermanfaat, dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.